Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suwandi, Prodi Manajemen, NIM saya 01230004. Baiklah, perkenalkan nama saya Alkodi Purwanto, NIM saya E0133015. Baiklah, di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian koperasi. Kata koperasi diambil dari bahasa Inggris yaitu cooperation. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, artinya kerjasama. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi dapat diartikan sebagai sebuah badan usaha yang beranggotakan sekumpulan orang yang kegiatannya berlandaskan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi kerakyatan yang berasas berkeluargaan. Nah, sementara itu, menurut Bapak Proklamator kita yaitu Muhammad Hatta, yang sekaligus sebagai Bapak Koperasi, koperasi adalah suatu jenis badan usaha kekeluargaan dan gotong royong. Di sini ada pun prinsip-prinsip koperasi, ada 6 prinsip. Yang pertama, keanggotaan sukarela dan terbuka. Yang kedua, pengelolaan secara demokratis. Yang ketiga, pembagian sisa hasil usaha secara adil sebanding dengan jasa usaha anggota. Yang keempat itu kemandirian. Yang kelima, pendidikan dan pelatihan bagi anggota. Nah, yang terakhir, yang keenam, kerjasama antara koperasi. Nah, di sini peran koperasi itu sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat kita, serta memperkuat ekonomi kerakyatan. Adapun salah satu contoh koperasi yang sukses di Indonesia itu Koperasi Setiabudi Wanita atau SBW yang berada di Jawa Timur, yang telah berhasil mengembangkan simpan pinjam dan membantu ribuan anggota meningkatkan taraf hidup. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari materi kami. Jadi, dari usaha mikro kecil menengah atau UMKM, pengertian dari UMKM. UMKM adalah kegiatan usaha yang dijalankan oleh perseorangan atau individu, rumah tangga atau badan usaha skala kecil. Biasanya bisnis UMKM itu digolongkan melalui pendapatan per tahun, jumlah karyawannya, dan aset yang dimiliki. Pemerintahan telah mengatur seputaran pengelolaan UMKM ini dalam UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro. Jadi kecil dan menengah UMKM juga tidak hanya memberikan kontribusi yang besar pada PDB tiap tahunnya, akan tetapi bisnis ini juga mampu menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Bahkan UMKM juga mampu bertahan saat krisis pangan seperti yang terjadi di tahun 1998. Yang selanjutnya, kriteria UMKM. Jadi ada beberapa kriteria tertentu supaya sebuah usaha dapat meningkatkan sebagai UMKM berikut. Ini adalah penjelasannya. Jadi ada 3. Yang pertama itu usaha mikro, yang kedua usaha kecil, yang ketiga usaha menengah. Jadi salah satu contoh UMKM lokal misalnya usaha kuliner khas daerah seperti produsen keripik singkong di desa atau usaha batik rumah yang mampu menembus pasar online. Jadi menurut saya, koperasi dan UMKM memiliki peran vital dalam membangun ekonomi Indonesia. Keduanya mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, mendorong pemerintahan ekonomi hingga ke desa-desa, mengembangkan potensi lokal menjadi kekuatan ekonomi. Jadi di era digital saat ini, koperasi dan UMKM juga memulai memanfaatkan teknologi seperti microdevice dan media sosial untuk memperluas pasar. Hal ini menunjukkan bahwa mereka mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Nah, baiklah, dari penjelasan yang telah kami sampaikan, adapun peran dan fungsi koperasi dan UMKM. Yang pertama itu peran dan fungsi koperasi dalam perekonomian. Yang pertama itu meningkatkan kesejahteraan anggota masyarakat. Koperasi ini didirikan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi para anggotanya.
Yang kedua itu mendorong pemerataan ekonomi koperasi berproses dengan prinsip keadilan dan kebersamaan, bukan mencari keuntungan sebesar-besaran seperti contohnya perusahaan swasta. Nah, yang ketiga itu penggerakan ekonomi rakyat, yaitu koperasi berperan sebagai wadah ekonomi rakyat yang berbasis gotong royong. Yang keempat itu mendukung pembangunan nasional, yang dimana dengan ini memperkuat sektor ekonomi mikro dan menengah. Koperasi turut berkontribusi terhadap produk domestik bruto atau PDB dan penyerapan tenaga kerja. Nah, dari inti fungsi koperasi yaitu berfokus pada pemberdayaan ekonomi berbasis anggota dan prinsip gotong royong. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi peran dan fungsi UMKM dalam perekonomian. Jadi yang pertama, penyerapan tenaga kerja terbesar menurut data BPS 2022. Jadi UMKM menyerap lebih dari 97% tenaga kerja nasional. Artinya sektor ini menjadi penopang utama kesempatan kerja dan mengurangi pengangguran di Indonesia. Yang kedua, penyumbangan PDB nasional. UMKM berkontribusi sekitar 60% terhadap PDB Indonesia. Jadi ini menunjukkan peran strategisnya dalam menjaga kestabilan ekonomi nasional, terutama saat sektor besar mengalami tekanan seperti pada masa pandemi. Yang ketiga, pendorongan inovasi dan kreativitas lokal. Banyak UMKM mengembangkan produk unik berbasis kreatif lokal seperti kuliner tradisional, kerajinan tangan, atau venture etnik. Yang keempat, pemerataan ekonomi ke daerah. Jadi UMKM tersebut hingga pelosok desa sehingga menjadi motor pemerataan pembangunan ekonomi di luar kota besar. Mereka berperan penting dalam menggerakkan ekonomi daerah dan mengurangi kesenjangan antar wilayah. Yang kelima, fleksibel dan adaptif terhadap perubahan. Jadi UMKM cenderung lebih cepat beradaptasi terhadap perubahan pasar, terutama di daerah digital. Jadi dari inti fungsi yaitu UMKM berperan sebagai mesin penciptaan lapangan pekerja, inovasi lokal, dan pemerataan ekonomi. Nah, jadi kesimpulannya, koperasi dan UMKM bukan hanya pilar ekonomi rakyat, tetapi juga motor penggerakan pertumbuhan ekonomi nasional. Jadi dengan dukungan regulasi, teknologi, dan partisipasi masyarakat, koperasi dan UMKM akan semakin kuat dan berdaya saing. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami minta maaf apabila banyak kekurangannya. Kami tutup. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.